Pagi hari indah yang ini, kita akan renungkan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai yang ke-10. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian telah menemukan firman Tuhan, izinkanlah saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1, pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan yang akan saya bacakan di pagi hari indah ini. Peringkupnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melompat, berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat bahwa dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk di pintu sedekah di gerbang pintu Allah, bait Allah, sehingga mereka takjub dan terjengang apa yang terjadi padanya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Di pagi yang indah ini, mukjizat terjadi ketika Petrus hendak masuk dalam bait Allah. Ada seorang yang lumpuh di situ, dan memang selalu dibawa ke tempat itu untuk meminta sedekah. Sebab sejak lahir, orang itu telah lumpuh. Lalu Petrus berkata, Alkitab mengatakan, "Lihatlah kepadaku, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan seketika itu, kakinya kuat, dan dia dapat berdiri, dan dia berjalan, dan melompat kemana, karena mukjizat terjadi. Inilah yang kita renungkan di pagi hari yang indah ini. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita dapat melakukan tindakan mukjizat sebab kuasa Tuhan itu telah dicurahkan bagi kita, bagi orang yang percaya. Bapak Ibu sekalian, adalah baik bagi kita di pagi hari indah ini. Di samping kita berdoa, meminta makanan, rezeki, perlindungan, kesehatan, ada lebih baik kita juga berdoa di pagi hari ini untuk minta mukjizat Tuhan. Sebab mukjizat itu harus dideklarasikan, diucapkan. Tuhan Yesus berkata, "Gunung ini beranjaklah." Dia tidak berkata gunung ini dalam hati saja, tetapi dia katakan harus beranjak. Kata-kata kita harus menyebutkan, oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Dalam Yesaya 53 ayat 5. Dalam Yesaya 53 dikatakan, sesungguhnya penyakit kita lah telah ditanggungnya, kesalahan kita lah telah ditebusnya, dan segala kejahatan kita telah ditanggungnya. Dia tertikam, dia teraniaya, dia tidak membalaskannya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Semua telah diserahkan kepada dia, segala kejahatan kita, segala apapun. Sebab dari segala kejahatan dosa kita, maka muncullah segala penyakit, maka muncullah segala kutuk, maka muncullah segala penderitaan yang kita alami. Tetapi percayalah bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus hidup dalam kita. Dan selalulah di pagi yang indah ini kita harus berdoa, berikanlah kami hari ini makanan kami yang sehat dan bergizi. Berikan juga kami kesembuhan kalau kami sakit. Sebab Mazmur 91 mengatakan, Engkaulah Tuhan tempat perteduhanku. Dijauhkannya lah kami dari segala penyakit sampar dan penyakit menular. Dan mereka mengganas waktu petang, waktu malam.
Walau 10.000 rebah sebelah kanan, 1.000 sebelah kiri, itu tidak akan menimpaku. Mazmur 91. Sebab Tuhanlah perlindunganku, kubu pertahananku. Dan oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengucapkannya. Jangan kita merenungkan firman Tuhan yang dikatakan ini oleh Petrus. Oh, bahwa begitu luar biasanya mujizat itu terjadi. Orang lumpuh dapat berjalan, buta melihat, timbang dapat berdiri, dan orang mati dibangkitkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengucapkan kata-kata mujizat. Sebab dengan mulut kita mengaku dan percaya. Dalam kitab Roma 10 ayat 10 dan dalam kitab Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita melihat berkat kepada kita, bahwa kita akan menerima kuasa mujizat, maka kita harus mengucapkan kata-kata mujizat. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Sakit tidak sakit, kita berdoa, gabungkanlah itu di pagi hari yang indah, siang dan malam. Supaya apa? Supaya itu menjadi iman, menjadi roh bagi kita, menjadi iman yang kuat bagi kita. Dan iman tumbuh dari pendengaran dari firman Tuhan. Kita katakan dalam Yesaya 53 ayat 5 bahwa oleh bilur Yesus kita disembuhkan, maka mujizat terjadi. Dan kita juga mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka kita percaya bahwa kita akan diberikan rezeki yang melimpah. Kita akan diberikan terobosan-terobosan. Dan kita harus mengucapkannya. Jangan kita pendam. Kita membaca firman Tuhan, merenungkannya. Ada yang bagus bagi kita. Deklarasikanlah. Deklarasikanlah itu Bapak Ibu sekalian. Supaya kita juga dapat berkat dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Di pagi yang indah ini, marilah kita juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita. Kita selalu berdoa, pagi yang indah, siang dan malam, sisipkan kata-kata mukjizat kesembuhan bagi kita. Supaya kita deklarasikan, tidak mengalami sakit, tapi kita harus katakan, kita telah disembuhkan oleh Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh nama Yesus. Maka apapun yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita dalam perlindungannya, kita dalam kasih sayangnya. Sebab iblis selalu mencercak kita, dia menghalangi kita supaya kita jatuh, teranduk. Tetapi firman Tuhan mengokohkan kita. Kita dibuat oleh firman Tuhan kekuatan yang dahsyat, perisai untuk mengalahkan si jahat. Jadi pagi yang indah, selama kita berdoa, Bapa kami yang di kerajaan surga, Maha Kudus dan Maha Mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, lindungilah kami, peliharalah kami, berikanlah kami makan. Jangan lupa kita sisipkan, oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan dari segala penyakit apapun. Jadi engkau juga pada pagi hari ini, kalau engkau menerima berkat kesembuhan di rumah-rumah sakit, dimanapun kau berada sakit, mulai deklarasikan, ucapkan dengan lantang, katakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesaya 53:5 mengatakan, sesungguhnya penyakitku telah ditanggungnya, kesalahanku telah ditebusnya, dan oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan, dan harga lunas aku dibayar di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun lalu. Nyatakanlah itu. Jangan kau berpikir Tuhan telah dokter telah memponisku. Aku telah stadium 4 kanker. Aku telah mengalami penyakit jantung. Aku telah penyakit apapun, tumor, penyakit yang keras-keras dan berbahaya. Tetapi jika engkau deklarasikan, percayalah, seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Harta dan benda telah dijualnya. Dan dia tidak memiliki apa lagi. Tetapi yang dia dengar, Yesus lewat di kampung halamannya. Maka dia deklarasikan. Dia berkata dalam kitab Markus, asalku jamak jubahnya saja, aku akan sembuh. Ketika kata-kata itu diucapkannya, ketika kata-kata itu dilontarkannya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia jamah dan kuasa
Seketika itu pendarahannya, dia sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Begitu juga ke wanita Serofenisia, seorang Yunani yang tidak mengenal Tuhan dan tidak bergaul dengan orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dia percaya bahwa kuasa kesembuhan terjadi ketika dia datang kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah anakku suka kerasukan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, ketika dia datang kepada Tuhan, tidak baik memberikan roti terlebih dahulu kepada anjing, dia harus kepada anak-anak dulu. Tetapi seorang Venesia ini, yang bukan orang Yahudi, orang Yunani, berkata, benar Tuhan, tetapi anjing itu akan makan daripada remah-remahnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjawab dia, karena kata-katamu itu pulanglah, anakmu telah disembuhkan. Dan ketika dia pulang, dia melihat anaknya telah disembuhkan. Jadi kata-kata itu harus diucapkan, jangan dipendam. Kalau engkau sakit, engkau hanya berpikir aja, aku kolesterol tinggi, gula tinggi, mikirin itu. Tetapi kau katakan, oh lebih Yesus aku disembuhkan, aku patahkan semua kolesterol, aku patahkan semua roh-roh penyakit gula, aku patahkan semua setiap panah yang diarahkan kepadaku, aku tolak dalam nama Yesus. Harus kita katakan, deklarasikan. Ketika engkau melihat keprihatinan rumah tanggamu, engkau tidak memiliki makanan lagi, tinggal besok saja, tidak ada lagi beras, tidak ada lagi telur, tidak ada lagi masakan yang tidak engkau makan hari ini, deklarasikanlah dalam Ulangan 28. Inilah saya bacakan, Bapak Ibu sekalian, Ulangan 28. Saya senang sekali mendeklarasikan di pagi hari ini. Ulangan 28 demikian, berkat. Jika baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu engkau akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan berkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah pada perintah Tuhan. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikannya dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pembendarahaannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, terimalah berkat Tuhan yang melimpah. Jadi Bapak Ibu sekalian, deklarasikanlah. Jadi jangan malas untuk mengatakan, oh ini berkat Tuhan. Ucapkanlah sebelum kau tidur, Ulangan 28 berkat Tuhan ini. Di pagi yang indah, ucapkanlah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Tuhan akan bawaku pada rumput yang hijau mata dan tenang. Tuhan akan menyegarkanku. Tuhan akan membimbingku dan
selanjutnya terus deklarasikan selama engkau hidup. Karena itu mengandung janji. Tuhan akan tertarik dengan janji. Dia tidak tertarik dengan keluhanmu. Engkau mengeluh sakit, mengeluh depresi, mengeluh dengan patah hati, putus cinta, apa segala macam dalam hatimu tidak ada gunanya. Tetapi kalau engkau berkata, Tuhan berikanlah aku tulang dari tulangku, daging dari dagingku, jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan percayalah, tulang dari tulangmu, jodohmu dari Tuhan akan datang. Selalu. Dan jangan kau berdoa hanya sekali-sekali saja. Ketika kau sakit di rumah sakit, deklarasikanlah, berkatalah, sesungguhnya penyakitku telah ditanggungnya dalam Mazmur dalam Yesaya 53:5. Dan oleh bibir Yesus aku telah disembuhkan. Deklarasikan. Ketika engkau tidak ada keuangan, deklarasikanlah ayat ini, berkat Ulangan 28. Ya kan? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah buah hasil kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Ya, ini ada ternak lembu, sambing, kambing, dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Engkau akan beruntung disebut. Jadi Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan yang kita baca, memang betul kita harus renungkan. Tetapi kita harus deklarasikan. Sebab hidup dan mati ini dikuasai oleh lidah. Kalau kita mendeklarasikan firman Tuhan, maka percayalah, sorga akan bergeser kepada kita. Kita akan diberkati. Sorga akan bergeser kepada kita ketika sakit, dia sembuhkan. Sorga akan bergeser kepada kita. Engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Rezeki-rezeki yang di luar dugaan datang kepadamu dengan melimpahnya. Tetapi dikatakan pada ayat 14, Ulangan 28. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini dengan tidak menyimpang, maka engkau akan melihat berkat. Tetapi ketika engkau pun jatuh, firman Tuhan berkata, engkau harus kembali lagi kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti kau berdoa ketika kau melakukan kesalahan. Engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau berdoa lagi mohon pengampunan. Berjalanlah bersama Tuhan. Sebab rohnya ada pada kita. Dan dia berdiam di kita. Maka surga akan melihat kita. Dia akan memberkati kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memimpin kita pada rumput yang hijau mata tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dialah Allah kita yang menyertai kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah janji Tuhan. Kalaupun kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan telah menyiapkan segala kebutuhan kita. Rumah, tubuh kita, daging dan darah ini tidak akan mengikuti kita. Sebab itu tidak ada lagi nafsu. Tidak ada keinginan kejahatan lagi. Tubuh kita dalam sekejap seperti Tuhan Yesus diubah. Tubuh kemuliaan. Dan roh kita dan jiwa kita akan memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi kecamaran di sana, di surga. Di rumah Bapa, kerajaan Allah. Dan Allah akan menerangi kita. Dan kita akan berdiam di rumah Bapa di sepanjang masa. Daud mengatakannya. Dia berkata dalam Mazmur 23. Dan aku akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Deklarasikanlah itu. Supaya engkau juga, kalau setiap hari mengatakannya itu, engkau tahu kemana Yesus pergi. Ke situlah engkau akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita harus deklarasikan mukjizat Tuhan. Kita harus mendeklarasikan berkat Tuhan. Kita harus mendeklarasikan perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan melalui firman Tuhan. Dan yang kita renungkan, supaya kita diberkati, kita dijaga dan dipelihara sepanjang masa hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang maha kudus dan maha mulia di dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih yang pagi indah ini Tuhan. Kami beribadah dalam doa pagi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bahwa kami harus deklarasikan apa yang mengandung firman, yaitu berkat, mujizat, dan kasih sayang, perlindungan, kuasa. Pagi hari ini Bapa dalam surga, mari Tuhan, Engkau lindungi kami dengan darah
Kristus, sebab kami telah ditebus dengan mahal darah Kristus di Bukit Golgota. Bapa dalam surga, jagai kami, bawa kami pada rumput yang hijau, mata air tenang, sesuai Mazmur 23. Dan kami tidak akan berkekurangan. Bapa menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi kami. Dalam Mazmur 91, Engkaulah akan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Walau 10.000 rebah sebelah kanan, 1.000 rebah sebelah kiri, itu tidak akan menimpa kami. Engkau akan menjagai kami, sebab Engkaulah tempat perteduhan kami. Dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, sekalipun kami sakit, oleh biru-bilus kami telah disembuhkan, sebab kami telah ditebus dengan harga mahal oleh darah Kristus di Bukit Golgota. Maka demi nama Yesus Kristus kami telah disembuhkan. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, firman berkata dikatakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan membukakan berkat tiap-tiap langit bagi kami hari ini Tuhan. Engkau akan mendatangkan hasil-hasil bumi yang baik, pekerjaan yang baik, serta keuntungan baik. Kalau kami berdagang, kami buat kami berhasil dan beruntung, dan kami memperoleh laba yang besar. Kalau kami seorang karyawan pegawai, kami akan memperoleh posisi dan naik tingkat kami, dan kami akan memperoleh gaji dan fasilitas yang baik. Dan kalau kami juga bekerja dalam segala hal, Bapa menyertai kehidupan kami, hikmat, marifat, dan kuasa. Bapa akan membuka tingkat lagi. Jika kami belum bekerja, Tuhan akan berikan pekerjaan, dan kami memperoleh keberuntungan. Jika kami sekolah, Engkau akan berikan kami hikmat, marifat, supaya kami dapat lulus dan membuahkan hasil yang baik dalam studi kami. Dan kalau kami juga dalam segala sesuatu keperluan kami, Allahku akan memenuhi keperluan menurut kekayaan kemuliaannya. Dan firman pun berkata, mintalah akan diberi, itu akan diberikan. Dalam masalah jodoh dan beban, masalah pergumulan beban hidup, Tuhan akan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita yang akan peroleh. Hari ini Tuhan, kami akan berjalan bersamamu, dan kami akan deklarasikan, dan kami percaya Tuhan, dengan lidah kami mengakui Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah Bapa dan surga. Biarlah pagi hari ini Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, baik itu sengaja pun tidak sengaja. Jauhkan kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, melainkan kami diberikan damai sejahtera dari Yesus Tuhan, dan anugerah kasih sayang, penghiburan, dan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami sampai selamanya. Dan kami akan mengucap syukur di pagi hari ini dan berterima kasih kepada Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Maha Mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas dan selamat mendeklarasikan. Ucapkanlah firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara renungkan. Kalau engkau sangkut, nyatakanlah Yesaya 53. Kalau engkau perlu berkat, Ulangan 28. Kalau engkau mau menikmati hari ini dengan indah, Mazmur 23. Katakanlah, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Katakanlah, janji Tuhan adalah murni, dan Dia akan setia. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya akan tinggal tetap. Amin. Saya Pendeta Horas Siombing mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan akan memberkati engkau dengan limpahnya. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memelihara engkau. Kau akan menerima berkat Tuhan yang melimpah. Renungkanlah firman Tuhan, deklarasikanlah, ucapkanlah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa 2 pagi yang akan datang. Tuhan berkati. Salam.